إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, ada perkara-perkara yang diragukan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia tidak mengetahui apakah itu halal atau haram. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Nabi menunjukkan siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat ini, hal-hal yang meragukan ini, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a bil haram. Tapi siapa yang berani kemudian bermain dengan hal-hal yang tidak jelas ini, yang syubhat ini, waqa'a bil haram, dia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di diri seseorang itu ada sebentar daging. Idza saluhat jasad kullu, kalau sebentar daging ini bagus, maka bagus pula seluruh jasadnya dia dan amal perbuatan dia serta akhlaknya. Wa in fasada jasad kullu, dan apabila sebentar daging itu rusak, maka rusak pula seluruh badannya dia, akhlak perbuatan dan amal yang rusak. Ala wa hiya qalbu, ketahuilah sebentar daging itu adalah hati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang mulia ini mengandung sekian banyak pelajaran yang dapat kita ambil di dalamnya. Yang pertama, Nabi menjelaskan innal halal bayyin, yang halal itu sudah jelas. Apa saja yang halal? Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Quran, huwa alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi ini. Semua yang ada di bumi ini, dari makanan, minuman, pakaian, hewan, semuanya halal. Tidak dirinci satu persatu tentu saja oleh Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan ini halal, ini halal, ini halal, tidak. Tapi secara umum Allah mengatakan huwa alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian semua yang ada di bumi ini untuk kita semuanya bentuknya halal. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan wa innal haram bayyinun, dan yang haram juga sudah jelas. Akan tetapi terkait yang haram harus ada dalil, harus ada penjelasan dari Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hal tersebut diharamkan. Sebagai contoh, Allah katakan dalam Al-Quran, inna harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sesungguhnya Rasul mengharamkan perbuatan keji yang nampak ataupun yang salah. Allah juga mengatakan, "Hurrimat 'alaikum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinzir." Diharamkan bagi kalian memakan bangkai hewan yang tidak disembelih, dia mati itu saja tidak boleh dimakan, itu halal.
Wadamu begitu juga dengan darah tidak boleh dimakan. Walaupun khinzir dan juga daging babi tidak boleh dimakan. Yang haram itu jauh lebih sedikit daripada yang halal. Yang halal Allah gambarkan semuanya halal. Tidak boleh seorang mengatakan ini haram melainkan ada dalil, ada penjelasan dari Al-Quran Al-Karim atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kemudian seorang sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرِوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Jangan katakan dengan lisan kalian sembarangan ini halal ini haram untuk mengadakan kedustaan atas nama Allah. Karena itu orang yang mengatakan ini halal dan ini haram tanpa ilmu, maka dia telah berbuat kerusakan dan melarang melanggar hadis yang mulia ini. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Ternyata selain perkara yang halal yang demikian banyak Allah haramkan dan perkara yang haram yang hanya sedikit yang Allah haramkan, bainahuma umurun mushtabihat, di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas, yang tidak diketahui ini halal atau haram. Nabi sifatnya la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak tahu perkara tersebut. Perkara ini syubhat bukan karena tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, bukan karena tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, tidak. Akan tetapi Nabi sifatnya la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak tahu ini halal atau haram karena mereka tidak memahami dengan betul Al-Quran dan hadis. Bukan karena Al-Quran dan hadis tidak sempurna, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan pada hari ini agama kalian. Agama Islam sudah sempurna, yang halal dan yang haram. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku reda Islam sebagai agama kalian. Semuanya sudah dijelaskan. Tapi perkara yang sempurna ini la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak paham. Para ulama menjelaskan sebagian manusia paham. Ini tidak cukup tetapi sebagian manusia. Kenapa? Karena mereka itu para ulama, para alim ulama yang sudah memahami hukum segala sesuatu berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Bagi mereka itu tidak syubhat, itu jelas bagi mereka itu halal atau haram. Bisa jadi syubhat karena orang tidak paham bahwasanya hal ini mestinya dalilnya itu sama dengan yang itu. Itulah yang dinamakan ilmu qiyas. Atau barangkali dia tidak paham bahwasanya dalilnya yang menjelaskan hal itu dalilnya lemah, yang kuat adalah dalil yang ini, yang semua ini orang awam tidak bisa paham, sehingga Nabi menggambarkan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Orang kebanyakan tidak paham. Yang paham siapa? Sebagian manusia, yaitu para ulama. Maka apa solusinya? Kalau kita tidak mengerti betul-betul halal atau haram, Nabi sudah menjelaskan bahwa itu adalah syubhat. Faqad istabra'a dinihi wa 'irdihi. Siapa menjaga diri dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan kehormatannya. Dengan seseorang menjauhi hal yang syubhat karena dia tidak paham, dia sudah menyelamatkan agamanya dan dia juga menyelamatkan harga dirinya. Karena kalau seorang berbuat sesuatu yang haram, bukan hanya agamanya yang ternodai, yang menjadikan agamanya cacat, tapi juga kehormatan dia sebagai manusia, sebagai anak Adam akan runtuh di hadapan manusia lainnya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram. Dan Nabi melanjutkan, siapa yang berani bermain dengan hal-hal yang syubhat, maka dia akan mengantarkan kepada hal yang haram. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah semua raja itu punya daerah larangan. Raja itu biasanya punya daerah larangan yang dibatasi dan tidak boleh dimasuki oleh orang sembarangan. Ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah daerah larangan Allah adalah hal-hal yang Allah larang. Karra'i yaka'awla al-hima yushiku al-yarda'a fihi. Sebagaimana pengembala kambing, kalau dia mengembalakan kambingnya, ontaknya atau sapinya di sekitar daerah larangan seorang raja, tidak lama lagi kambingnya tidak bisa menahan dirinya untuk makan dari rumput sang raja, daerah yang mestinya tidak boleh dimasuki oleh sang penggembala itu. Begitu juga kambingnya dan lainnya tidak bisa menahan diri. Barangkali dia melihat rumputnya lebih hijau, lebih bagus,
Dia sengaja bermain di sekitar larangan-larangan dan belajar itu, sehingga gembalaannya tidak sadar, kemudian masuk ke daerah terlarang tersebut dan makan daripada daerah terlarang tersebut. Kemudian Nabi menjelaskan daerah terlarang Allah adalah hal-hal yang Allah haramkan. Maka janganlah kita bermain di sekitar daerah-daerah larangan tersebut. Sebagai contoh dengan dimuliakan oleh Allah, ketika awalnya rokok itu dibahas oleh para ulama, ini menjadi hal yang syubhat. Orang tidak tahu ini halal apa haram. Sehingga dahulu dimuliakan oleh Allah, kebanyakan ulama mengatakan ini rokok dikiaskan ke dalam bawang, ke dalam hal yang berbau busuk, yang itu hukumnya makruh dalam Islam dibenci. Tapi kemudian kedokteran pengobatan semakin maju dan sekarang ini banyak ditemukan rokok menyebabkan kanker, impotensi, gangguan kehamilan, jantung dan lain sebagainya. Banyak orang-orang kemudian meninggal dunia karena kecanduan daripada racun yang satu ini. Maka tidak banyak kemudian diperkenalkan ulama-ulama yang mengambil langkah tegas terkait dengan hukum rokok ini. Dan hukumnya makruh kita belum tahu, itu masih syubhat. Kalau sekarang orang-orang sudah memahami hukum ini sangat berbahaya dan bermudarat, maka tidak banyak mereka orang-orang Islam yang mengeluarkan fatwanya yang melarang rokok ini secara mutlak. Contoh lain dengan dimuliakan oleh Allah, di mana seseorang itu mencari makanan yang halal, dia masuk ke sebuah restoran misalkan yang tidak secara tegas dikatakan semua bahannya itu halal atau bersertifikasi halal, tapi dia kemudian bermain-main di daerah-daerah yang Allah larang. Tidak lama dia kemudian akan menjatuhkan diri dia ke hal-hal yang Allah haramkan tersebut, karena dia bermain di pinggir-pinggir daripada larangan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudi saling berkomunikasi satu sama lain antara lawan jenis. Dia mungkin tidak katakan, saya tidak menyentuh perempuan ini, saya tidak mencium perempuan ini, saya hanya bertukar kemudian pesan WhatsApp dan lain sebagainya. Dia bermain-main di daerah larangan Allah Azza wa Jalla. Tidak lama lagi dia kemudian akan masuk terjerumus pada hal-hal yang betul-betul Allah haramkan. Allah katakan, wala taqrabu zina, jangan kalian dekati perzinahan itu. Dekati saya tidak boleh. Apa yang kemudian melaksanakannya. Contoh lain jemaah dimuliakan oleh Allah, orang-orang bermain kemudian dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tukang korupsi dan lain sebagainya. Dia katakan, saya tidak akan terpengaruh, saya yang akan mempengaruhi, saya akan mendakwahkan mereka. Ternyata tidak lama bukan dia yang merubah mereka, tapi dia punya mencolok dengan komunitas yang tidak baik itu, dengan tempat yang tidak baik itu. Dia bermain-main di daerah larangan Allah, dan tidak lama dia kemudian terjatuh ke dalam hal yang Allah haramkan. Nabi sudah memberikan tipsnya, pemerintah syubhat, siapa yang dia menjaga diri dari syubhat, yang dia tidak tahu ini betul baik atau tidak, maka dia menyelamatkan agama dan harga dirinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengakhiri perkataan beliau ini hanya beliau dengan menjelaskan hidupan manusia itu adalah segumpal daging. Jika saya ada satu kullu, kalau segumpal daging itu bagus, maka amal perbuatan seseorang akhlaknya juga bagus. Apa itu itulah hati manusia. Hati manusia atau jantung itu ada aspek fisiknya dan ada aspek non fisik dari jantung atau hati manusia. Yang mana Nabi kita Muhammad SAW pada saat sedang bermain-main di perkampungan Bani Sa'diyah di bawah asuhan Kalimatus Sa'diyah, beliau SAW dipalingkan oleh Jibril dan dibuka jantungnya dituju oleh Jibril alaihissalam. Maka kita pahami jantung kita itu ada aspek fisik dan ada aspek non fisik atau metafisik, yang kalau dia baik maka baik pula akhlak perbuatan amal perbuatan kita, dan kalau dia buruk maka buruk pula semua amal perbuatan kita. Jemaah dimuliakan oleh Allah, hati kita ini adalah cerminan daripada akhlak perbuatan amal soleh kita. Kita lihat misalkan penyakit hati yang paling buruk, yaitu syirik, menggantungkan diri atau memalingkan ibadah kita kepada selain Allah, dia bergantung kepada selain Allah, dia berharap dan takut menurunkan selain Allah Azza wa Jalla. Maka itu adalah penyakit di hati dia yang akan kemudian mempengaruhi amal perbuatan dia, mempengaruhi akhlak dan jadilah yang dia miliki. Begitu juga dengan dia ingin dilihat orang, semua ini penyakit hati. Begitu juga dengan hasad, dia tidak senang melihat saudaranya memiliki nikmat, jadi nikmat itu hilang dari saudaranya.
inilah penyakit-penyakit hati yang kemudian akan menggerogoti seluruh tubuh kita dan menjadikan amal perbuatan kita buruk dan juga menjadikan akhlak kita menjadi buruk. Seperti orang mengatakan ketika dinasehati, kamu jangan lakukan ini, kamu kenapa tidak sholat lima waktu? Dia mengatakan yang penting hatinya baik. Hati ini membantah itu. Kalau perbuatannya buruk, pasti hatinya buruk. Kalau dia tidak menjaga sholat lima waktu, dia tidak berbakti pada orang tuanya, dia katakan yang penting hatinya baik, dia tidak memakai jilbab. Maka kita katakan dan yang mulia sudah mengatakan kalau hati itu buruk dan ini buruk, seluruh amal perbuatan dan akhlaknya pun akan buruk. Ketahuilah itu adalah hati kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Beberapa kesimpulan jemaah dimuliakan oleh Allah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, yang dihalalkan itu banyak dan diharamkan itu sedikit. Karena Allah menghalalkan semuanya tidak diinti satu persatu. Nasi halal, roti halal, tidak. Semuanya halal, tidak boleh dikatakan itu tidak boleh halal selama belum ada dirinya. Yang halal itu banyak dan yang halal itu sedikit. Yang kedua, perkara yang subhat bukan berarti Islam tidak sempurna, tapi kebanyakan manusia tidak paham akan Al-Quran dan hadis untuk menghubungi menilai perkara itu boleh atau tidak. Yang ketiga, seorang yang meninggalkan yang subhat karena dia orang awam, dia sebagai penuntut ilmu belum tahu pasti ada atau tidak, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan kehormatan dirinya. Dan yang keempat, hendaknya seseorang itu lebih memperhatikan memperbaiki hatinya dibanding memperbaiki fisiknya, memperbaiki penampilannya. Karena para soleh dahulu menurut menaruh perhatian besar dalam memperbaiki hati. Salah satu kiat yang sangat utama, sangat mulia untuk memperbaiki hati adalah membaca dan mempelajari Al-Quran Al-Karim. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran? Apakah ada gembok di hati mereka? Ketika orang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran bersama maknanya, gembok yang menghalangi hati dia dari kebenaran itu akan terlepas. Maka dia akan mendapatkan hati yang selamat, qalbun salim. Maka sehendaknya kita saja hari ini memiliki wirid. Setiap kali misalkan baca satu lembar beserta terjemahan Al-Quran Al-Karim, kalau bisa satu lembar, dua lembar kita baca beserta terjemahannya, sedikit tapi kontinu setiap kali kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan qalbun salim. Berikutnya, senantiasa berkumpul bersama orang-orang yang saleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan tetaplah kalian bersama berteman dengan orang-orang yang benar. Dengan kita berteman dengan orang-orang yang benar, hati kita tidak akan terkotori dengan perkataan-perkataan yang berbau maksiat dan lain sebagainya. Senantiasa kita mendengar nasihat, hal-hal yang baik. Kalaupun berbicara urusan dunia, senantiasa akan mengingatkan satu sama lain akan batasan-batasan daripada agama yang Allah Azza wa Jalla. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga yang kita bacakan dari hadis yang mulia alaihi salatu wassalam ini bermanfaat, dapat kita pahami dan kemudian kita sampaikan dan kita amalkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان.
اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين، دمرهم وزلزلهم زلزالا. اللهم أصلح ولاة أمورنا فإنا لصلاحهم صلاح الدين. قرب إليهم أناس صالحين والمصلحين، أبعد عنهم ولاة السوء والمفسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.